Magetan Indah. Sarana informasi dan hiburan. 104,9 Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia LPPR Radio Magetan Indah pada pagi hari ini. Bersama Mita di segmen obrolan menarik bersama Bapak Permadi SSTP MSI dari Kabakesra Kabupaten Magetan. Selamat pagi Pak, mungkin bisa dipakai earphone-nya. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Mita. Iya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Iya, luar biasa. Pada hari ini kita akan mengobrol mengenai ada apa saja nih di peringatan Hari Jadi ke-350 Magetan tahun ini. Wow, ini bulan depan nih ya, tanggal 12 Oktober akan sebagai peringatan Hari Jadi Kabupaten Magetan yang ke-350. Betul Mbak Mita. Iya. Dan perlu diketahui pendengar, tahun 2025 ini di setiap bulan Oktober menjadi momen yang sangat bersejarah bagi Kabupaten Magetan khususnya, karena kita akan memperingati Hari Jadi ke-350, sebuah usia yang panjang penuh sejarah, budaya dan perjuangan. Dalam rangka menyambut peringatan yang istimewa ini, berbagai rangkaian kegiatan telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Seperti apa dan apa saja rangkaian acaranya akan dijelaskan oleh Pak Permadi pada pagi hari ini. Dan kemarin udah meluncur juga ya Pak ya, diluncurkan logo Hari Jadi ke-350. Mungkin bisa dijelaskan Pak, gimana itu filosofi dari logo yang terpilih? Terima kasih Mbak Mita. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar Radio Magetan Indah. Terkait dengan kegiatan Hari Jadi yang ke-350 di Kabupaten Magetan, Insya Allah kemarin sudah kita mulai kegiatannya di akhir bulan Agustus. Ya. Jadi kemarin kita sudah mengadakan semacam kompetisi perlombaan terkait dengan logo dan tagline menyambut Hari Jadi Kabupaten Magetan yang ke-350. Alhamdulillah peminatnya juga luar biasa, ada sekitar 44 yang mendaftarkan dan sudah terpilih 3 besar yang terbaik. Nah, akhirnya setelah dibahas oleh tim juri, akhirnya muncul logo maupun tagline yang artinya adalah, yang tagline-nya menyampaikan Magetan tumbuh, ekonomi tangguh. Sedangkan logonya ini sudah kami sebarkan ke seluruh elemen masyarakat, pemerintahan maupun masyarakat umum. Ya. Yang intinya biar masyarakat juga ikut meramaikan terkait dengan logo maupun tagline Hari Jadi Kabupaten Magetan yang ke-350. Logo ini mempresentasikan semangat 350 tahun Kabupaten Magetan dalam membangun ekonomi inklusif yang kokoh, adaptif, dan berdaya saing. Mengambil inspirasi dari filosofi Prings Dapur, bambu yang tumbuh berumpun, tegak dan kuat. Visual logo menghadirkan kesan pertumbuhan, keberlanjutan, dan kebersamaan. Itu terkait dengan filosofi logonya. Terus terkait dengan tagline, slogan ini menegaskan arah pembangunan Kabupaten Magetan yang inklusif, di mana pertumbuhan bukan hanya untuk sebagian, tetapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tumbuh mengandung arti adanya kemajuan yang terus-menerus, sedangkan ekonomi tangguh adalah wujud kesiapan menghadapi tantangan global dengan potensi lokal yang kuat. Wow, luar biasa. Jadi itu arti makna dari filosofi dari logo yang terpilih ya, 350 dengan slogan Magetan tumbuh, ekonomi tangguh. Dan itu tadi, kalau tadi slogan yang sudah terpilih dan menjadi slogan untuk 3 Hari Jadi ke-350 Magetan tahun ini. Dan mungkin bagaimana momentum ini bisa menjadi refleksi bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Magetan, Pak?
Dengan slogan Magetan Tumbuh Ekonomi Tangguh, kita sangat-sangat berharap ya ini bisa memotivasi kepada seluruh elemen baik di pemerintahan maupun masyarakat, ya kita bersama-sama bisa mewujudkan Magetan tumbuh dan ekonomi di Magetan ini menjadi tangguh. Karena seperti kita ketahui bersama ya, kondisi ekonomi sekarang kan lagi pasang surut juga gitu loh. Betul, Pak. Makanya kita memotivasi masyarakat, ayo bersama-sama kita mewujudkan Magetan tumbuh, ekonomi menjadi tangguh. Itu Mbak Mita. Tentunya kalau pemerintah Kabupaten Magetan itu tidak bisa sendiri ya Pak, tentunya harus berkolaborasi dengan masyarakat. Dengan semua elemen yang ada di masyarakat. Iya betul sekali Pak. Dan mungkin apakah ada momen-momen penting Pak dalam sejarah Magetan yang diangkat kembali dalam peringatan tahun ini Pak? Terkait dengan kegiatan, karena memang terkait dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Magetan itu kan ada yang sifatnya historis. Iya. Jadi historis ini memang kegiatan ini harus dilaksanakan gitu loh. Jadi ada beberapa kegiatan inti yang ini harus dilaksanakan. Terus nanti juga ada kegiatan-kegiatan pendukung yang memang arahnya kegiatan ini kita fokuskan untuk kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan dan kegiatan yang sifatnya adalah hiburan. Gitu. Jadi memang kami dari panitia besar Hari Jadi Kabupaten Magetan ini berusaha untuk ada hal yang beda dengan peringatan-peringatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan kondisi masyarakat yang tadi di depan sudah kami sampaikan ekonomi pasang surut, ini dengan pemicu dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magetan, ini masyarakat menjadi semakin semangat, menjadi terhibur, dan insya Allah kalau masyarakat terhibur, masyarakat Magetan menjadi masyarakat yang bahagia gitu. Iya, Mbak Mita, betul. ke sana aja. Arahnya ke sana ya Pak ya. Iya. Pokoknya untuk kembali lagi untuk ke masyarakat Kabupaten Magetan agar betul. tetap bahagia, Iya. sejahtera, dan tentunya apalagi untuk memperingati Hari Jadi ke-350 kali ini. Dan untuk rangkaian acaranya Pak nih. Ini kami sampaikan ya. Jadi ada acara inti. Acara inti ini memang mengandung filosofi ya. Maksudnya ada filosofi dan historis. Jadi ini kami tanggal 7 insya Allah nanti, tanggal 9 Oktober, Iya. tepatnya hari Kamis, insya Allah nanti akan ada kegiatan ziarah makam leluhur. Jadi Kabupaten Magetan itu punya 7 makam leluhur yang akan kita kunjungi setiap peringatan atau sebelum peringatan Hari Jadi Kabupaten Magetan. Jadi nanti mulai dari makam yang ada di makamnya Ki Magti, terus nanti ada makam Yosonegoro di Tambran, terus ada makam Nerangkusumo itu di Kelurahan Bulukerto, terus ke Gunung Bancak di pemakaman makamnya Maduretno, ini di puncak Gunung Bancak. Terus nanti turun lagi di Kertonegoro di komplek pemakaman di Jalan Salak. Terus ke Pacalan di makamnya Purwodiningrat. Terus terakhir nanti di makam Ronggogalih di Desa Durenan, Kecamatan Sidoarjo. Nah ini memang karena beliau-beliau ini adalah para pendiri Kabupaten Magetan, makanya kita juga akan ziarah ke sana sekaligus juga mengedukasi untuk para generasi penerus bahwa jangan sampai kita melupakan sejarah, terutama sejarah berdirinya Kabupaten Magetan. Makanya nanti kita ziarah ke sana, kirim doa ke sana, sekaligus mendoakan para arwah para pendiri Kabupaten Magetan ini, mereka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah berjuang membangun pondasi sehingga kita sekarang ini maupun generasi penerus ke depan ini bisa hidup nyaman di Kabupaten Magetan tercinta.
Itu Mbak Mita. Untuk ziarah ini dibuka untuk umum atau seperti apa Pak? Ziarah ini memang kita fokuskan kepada para pejabat, khususnya nanti dari Forkompimda, terus kepala-kepala dinas, kepala OPD, tetapi apabila ada masyarakat yang ikut, itu kita juga mempersilahkan gitu. Tapi intinya ini pelaku-pelaku pemerintahan yang kita ajak dulu, nggih. Kalau masyarakat kan bebas waktunya gitu loh. Ya, makanya tapi untuk momen hari jadi ini kita tekankan kepada para pelaku-pelaku pemerintahan, ayo kita lihat para pendiri, makam para pendiri sekaligus mendoakan kepada mereka. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat apabila ingin berkunjung atau ziarah, silakan. Monggo untuk diikut mendoakan para leluhur di kita sangat-sangat berharap seperti itu juga, karena mereka itu kan tidak hanya berjasa untuk pemerintahan, tapi berjasa untuk semuanya, termasuk masyarakat dan semuanya yang ada di Kabupaten Magetan tercinta ini. Mbak Mita. Iya betul. Dan untuk rangkaian selanjutnya Pak? Setelah ziarah makam, insya Allah nanti akan dilaksanakan kegiatan malam tirakatan. Malam tirakatan nanti dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober ya. Jadi hari jadi itu kan tanggal 12. Ya. Sebelum hari jadi nanti kita adakan malam bukan malam tirakatan sebenarnya, malam doa bersama lah. Malam doa bersama. Ya, berdoa bersama ya dari unsur pemerintah, dari masyarakat, para tokoh agama. Ini tokoh agama kita juga mengundang tokoh agama lintas agama. Karena yang memiliki Magetan kan semuanya. Ya. Terus perwakilan dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Intinya kita berdoa bersama lah, berdoa bersama, mendoakan Kabupaten Magetan, mendoakan arwah para pendiri, terus mendoakan supaya Magetan selalu adem ayem sesuai dengan harapan kita bersama, gitu, Mbak Mita. Baik. Itu untuk di tanggal 11 Oktober tanggal ya? Tanggal 11 Oktober malam. Nanti di tanggal 12 Oktober di hari H? Di hari H-nya insya Allah nanti secara kegiatan rutin ya, ini kan ada semacam upacara. Iya. Jadi upacara sekaligus kita juga merayakan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-80. Jadi memang unik ya, Kabupaten Magetan itu bersamaan. Iya, bersamaan. Hari jadinya bersamaan dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Timur nanti ke-80, kalau Kabupaten Magetan ke-350. Jadi secara usia mungkin kita lebih tua dari Provinsi Jawa Timur. Itu upacara. Insya Allah nanti juga semua elemen masyarakat, mungkin perwakilan ya, karena kalau semuanya nanti tidak cukup itu alun-alun, perwakilan nanti kita undang untuk melaksanakan upacara, sekaligus nanti mungkin juga ada tampilan dari siswa-siswi SMP maupun SMA yang sederajat. Itu Mbak Mita. Terus malamnya nanti rencana juga ada kegiatan pengajian. Jadi kegiatan pengajian ini juga dalam rangka haul hari jadinya Masjid Ki Magdi, masjid yang kita itu ya, maksudnya kita banggakan. Yeah. Jadi kita itu punya 2 masjid yang lumayan monumental, Mbak Mita, Masjid Agung Baitussalam, sama Masjid Ki Magdi. Jadi Masjid Ki Magdi letaknya di komplek Taman Refugia di Plausan ya. Nah itu malamnya nanti kita adakan pengajian sekaligus kegiatan-kegiatan sosial semacam santunan anak yatim, terus juga pengajian dan sholawatan. Itu nanti tanggal 12 malam. Nah setelah itu tanggal 18 itu nanti ada kegiatan napak tilas. Napak tilas. Ini ada hal yang berbeda. Mungkin kemarin teman-teman NTRF sudah diundang ya ke Magetan Indah. Ya ini yang berbeda itu. Jadi kita kolaborasikan antara pemerintah Kabupaten Magetan dengan komunitas pelayon, komunitas yang karena pelayon yang lari-lari yang lagi viral di beberapa tempat ya.
Jadi yang tradisional itu kita tetap laksanakan gerak jalan atau jalan sehat. Terus nanti ada fun run. Jadi tanggal 18 itu sudah kita mulai sejak pagi, jam 6 mungkin nanti kita mulai untuk fun run yang 5 kilo. Kemarin sudah mungkin teman-teman yang dari Napaktilas Run Festival sudah menyampaikan ya. Terus nanti jam setengah 12 nanti kita mulai Napaktilas jalan itu dari awal muasalnya berdirinya Kabupaten Magetan. Jadi di mana? Di Desa Ngunut, Kecamatan Parang. Jadi pada saat itu ketika ada agresi Belanda, itu pusat pemerintahan Kabupaten Magetan itu sempat dipindah ke Ngunut itu, Mbak Mita. Nah, kita napaktilasi itu, Jadi dari Ngunut nanti sampai ke Magetan. Cuma nanti yang untuk masyarakat umum, untuk pelajar, itu kita mulai karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kalau startnya nanti di Ngunut semua. Makanya nanti di Ngunut itu hanya perwakilan mungkin dari Forkompimda, terus para jabat ya, yang kepala perangkat daerah, nanti sampai ke Parang, dari Ngunut ke Parang, terus nanti kita berangkatkan yang untuk masyarakat umum, untuk pelajar, kita berangkatkan dari Parang sampai ke Magetan. Iya. Total 15 kilo ya Pak ya? Total 15 kilo itu jalan. Terus yang larinya itu alhamdulillah kemarin juga sudah dilaporkan oleh teman-teman panitia. Itu sudah antusias, lumayan ada peningkatan. Antusias kemarin sekitar sudah 200 lebih yang ikut mengikuti. Insya Allah nanti setengah 4, jadi kalau jam 2 nanti kita berangkatkan yang jalan, nanti setengah 4 kita berangkatkan yang lari. Dan kegiatan ini kenapa saya sampaikan berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya, karena di tahun ini, sebenarnya sudah tahun kemarin ya, dan tahun ini, kalau tahun kemarin tidak ada fun run yang 5 kilo. Nah tahun ini ada yang 5 kilo dan yang 15 kilo. Antusiasme masyarakat itu tidak hanya dari Kabupaten Magetan, dari luar juga gitu loh. Jadi harapan kami, kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman pelayan Magetan, itu mengenalkan Kabupaten Magetan untuk biar go, apa ya, kalau go internasional belum lah, go nasional lah, di sekitar-sekitar. Go sekarang iya, gitu. Nanti kita kemas demikian rupa, sehingga tahun-tahun ke depan mungkin momen NTRF ini bisa menjadi agenda nasional gitu loh, agenda nasional yang arahnya juga nanti akan bisa memperkenalkan Kabupaten Magetan di khalayak masyarakat secara nasional, itu harapannya. Nah, tapi sementara ini kita mulai dan dari yang ikut itu dari beberapa daerah yang ikut, alhamdulillah gitu, Mbak Mita. Tapi termasuk luar biasa sih Pak, karena event-event lari saat ini memang sangat digemari oleh generasi muda, khususnya Gen Z ini ya pada suka lari Pak. Itu pun kalaupun keluar kota pun gas aja sih Pak. Iya, apalagi gini, kegiatan NTRF ya, Napaktilas Running Festival ini ada daya tarik tersendiri. Napaktilas gitu loh. Napaktilas gitu loh. Orang itu tertarik Napaktilas apa lah itu. Kita harus bisa ini menjelaskan, mengedukasi, membranding bahwa memang dulu ketika para pendahulu kita ya, para pejuang-pejuang dulu, para pendahulu-pendahulu kita di pemerintahan maupun masyarakat, itu pada saat itu tidak dalam kondisi bahagia ya, karena perang ya. Kondisi itu, lah kita mungkin mengedukasi ke generasi penerus gitu loh. Akhirnya ini menjadi menarik gitu loh. Oh, sambil mungkin ke istilahnya suasananya, kita bawa suasananya, oh ternyata dulu itu seperti ini ya. Jadi Napaktilas dari Ngunut sampai ke Magetan. Di bawah rongrongan waktu itu ya, karena pada saat itu kan kondisi memang belum aman, meskipun sudah merdeka tapi belum aman ya. Di bawah rongrongan dan lain sebagainya. Ya itu kita napaktilasi gitu loh. Jadi generasi muda itu juga biar tahu gitu loh bahwa perjuangan dulu itu seperti itu, sehingga kalau kita sekarang itu santai-santai saja, terus tidak menghargai, tidak bisa menjadi penerus yang baik, alangkah kecewanya para penerus kita, gitu Mbak Mita.
Jadi event NTRF ini ada filosofi tersendiri ya, Betul. bukan hanya Iya. event lari biasa. Iya. Jadi kita juga belajar gimana berdirinya Magetan itu sendiri, gimana Betul. kisahnya, Iya. gimana dibalik adanya Magetan sampai ke 350 tahun iya. ini seperti apa itu Iya. ada di NTRF ini Iya. nantinya. Iya. Dan itu tadi menjadi ikon ciri khas dari perayaan tahun ini ya Pak ya? Iya, ikon Atau ada Prayas yang lain, tahun Pak? ini. Terus nanti insya Allah nanti tanggal 24 nanti ada resepsi hiburan rakyat. Ini juga menjadi tradisi dari tahun ke tahun ya. Iya. Nanti pagelaran wayang kulit semalam suntup sampai pagi dengan dalang dari luar kota Mbak Mita. Nanti insya Allah dalangnya Mas Ki Bayu Aji dari Solo. Beliau ini putra dari dalang Ki Anom Suroto. Oke, nanti tanggal 24. Terus nanti juga bintang tamunya ada 2 Jo Klitik dan Jo Kluthuk. Ya ini karena memang hiburan rakyat ya, hiburan rakyat otomatis kita mengundang semua masyarakat untuk bisa menikmati lah. Nanti bersama-sama dari unsur pemerintahan, dari unsur dari masyarakat dan semuanya kita nanti berbaur, kita nonton pagelaran yang memang pagelaran ini meskipun tradisional tapi sudah menjadi ini ya, menjadi tradisi di Kabupaten Magetan. Jadi setiap hari jadi pasti ada wayang gitu loh. Ya itu nanti kita laksanakan tanggal 24. Untuk lokasinya di mana Pak? Nanti di alun-alun Mbak, insya Allah. Di alun-alun. Iya, di alun-alun. Setiap tahun memang di alun-alun atau? Nah, ini sudah 2 tahun ini di 2 alun-alun. tahun ini di alun-alun. Beberapa waktu kemarin kita sempat disebar di kecamatan-kecamatan, terus ini 2 tahun ini di alun-alun gitu. Berarti untuk akhirnya nanti di tanggal 24 itu Pak atau mungkin ada yang nanti kita masih belum publis secara ini ya. Iya. Insya Allah nanti ada pesta rakyat. Oh, Kemasannya ini ya rencana mungkin ya, Pak, ini ya rencana. rencana beda. Ya insya Allah nanti cukup meramaikan. Nanti ada hiburan dari artis. Yang artis ini masih dalam proses running ya. Oh, Iya, insya Allah nanti ikut juga karena sifatnya pesta rakyat dan ada himbauan dari pemerintah pusat ya, kita sebenarnya harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Nah, makanya kami sudah melaporkan ke Ibu Bupati yang intinya bahwa kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Tetapi kita juga akan berusaha memberikan hiburan ke masyarakat. Jadi hiburannya itu kita fokuskan ke masyarakat, bukan ke seremonial pemerintah ya, tapi ke masyarakat. Nah, makanya kemasannya nanti pesta rakyat, nanti kita ngundang UMKM, terus kita hadirkan masyarakat, nanti kita juga menghadirkan artis yang insya Allah nanti artisnya juga cukup terkenal ya Mbak Mita, tapi ini masih proses running. Masih rahasia. Iya, masih rahasia. Monggo ya. nanti ditunggu nanti tanggal 31 Oktober. Iya, Nanti punyanya di situ, Mbak Mita. Udah disepil ya untuk para pendengar nanti di tanggal 31 Oktober. Iya. Nanti tentunya rencananya ada artis nih Iya. untuk memeriahkan hari jadi Jadi, ke-350 Kabupaten Magetan. Dan Betul. tentunya sesuai yang Bapak Permadi tadi bilang ya, tentunya hari jadi ini biar berdampak juga Iya. baik untuk masyarakat, misalnya UMKM Iya. dan lain sebagainya Iya. agar juga meningkatkan ekonomi di Kabupaten Magetan. Sesuai tagline dari Kabupaten Magetan yang ke-350 yaitu Magetan Tumbuh Ekonomi Tangguh. Dan untuk para pendengar yang mau memberikan pertanyaan hari ini, kita buka pertanyaan di sesi pertama. Langsung aja bisa WA kami di 081 217 688 454 atau melalui live di media sosial kami di radio.magetan.indah. Kami tunggu ya untuk para pendengar. Nanti langsung dijawab oleh Pak Permadi selaku Kabak Kesra Kabupaten Magetan. Satu lagu terlebih dahulu.
104,9 Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Masih kembali bersama Mita dan Pak Permadi hari ini di segmen obrolan menarik dengan tema talk show, yaitu ada apa saja di peringatan hari jadi ke-350 Magetan tahun ini. Tentunya dengan tagline dari 350 hari jadi ke-350 Magetan, yaitu Magetan tumbuh ekonomi tangguh. Tadi udah dibahas ya bersama Pak Permadi hari ini mengenai rangkaian acara untuk hari jadi ke-350 tahun Magetan. Dan tadi udah ada pertanyaan juga nih Pak dari pendengar. Tanya Pak dari Kak Cip Cip Cup. Kalau pasar malam ada nggak ya? Pelaksanaannya tanggal berapa sampai tanggal berapa? Terima kasih atas pertanyaan ya, Pak Cip Cip Cup. Ada aja Pak emang. Jadi kita tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya kegiatan yang inti. Ya. Nah, ada kegiatan pendukung, dari beberapa kegiatan pendukung ya. Salah satunya mungkin nanti terkait dengan PPRM Kabupaten Magetan, yaitu pasar Pekan Raya yang ada nanti kita laksanakan. Itu nanti yang menjadi koordinator nanti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dilaksanakan tanggal 23 Oktober sampai nanti tanggal 2 November. Ya, tempatnya mungkin di sekitaran Gor Kimageti kalau untuk pasar malam. Terus selain pasar malam, ini ada beberapa kegiatan pendukung yang akan kita laksanakan. Jadi nanti tanggal 4 Oktober, insya Allah nanti ada kegiatan pengajian Al-Hikmah di Pendopo Suryagraha. Ya. Ini juga untuk umum, silakan nanti Bapak Ibu yang ingin hadir di majelis pengajian Al-Hikmah nanti kita persilahkan. Terus tanggal 9 Oktober itu ada kegiatan dari Akademi ABC. Apa itu Pak? Akademi ABC ini pabrik ya semacam produk-produk untuk makanan itu loh Mbak. Iya. Itu nanti ya mungkin ada lomba masak dan lain sebagainya. Ini juga untuk masyarakat umum. Jadi nanti dilaksanakan di Pendopo Suryagraha. Insya Allah nanti tanggal 9 Oktober nanti yang menjadi koordinator nanti dari tim penggerak PKK Kabupaten Magetan. Ya ini sudah nanti banyak itu acaranya, ada door prize, terus mungkin lomba-lomba dan lain sebagainya. Itu nanti Akademi ABC yang itu. Terus nanti yang sudah saya sampaikan tadi ada pengajian juga di Masjid Kimageti, termasuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Terus tanggal 19 hari Minggu itu ada khitanan massal. Nah ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang beruntung atau yang tidak mampu. Nah ini nanti dilaksanakan di Masjid Agung Baitussalam tanggal 19 Oktober. Tanggal 21 Oktober itu juga ada kegiatan sosial, Mbak Mita, yaitu kegiatan operasi katarak dan daging tumbuh. Ini pemerintah Kabupaten Magetan bekerja sama dengan Klinik Mata Edisi. Itu nanti dilaksanakan tanggal 21 Oktober. Terus yang PPRM atau pameran atau Pekan Raya itu nanti dilaksanakan tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 2 November. Nah, terus yang terakhir yang tadi sudah saya sampaikan, insya Allah nanti ada pesta rakyat yang terakhir tanggal 31 Oktober nanti. Itu baik. Puncaknya. Jadi itu rangkaian acara ya Pak ya, rangkaian acara yang ada di untuk memperingati hari jadi Kabupaten Magetan yang ke-350. Dan kalau boleh tahu Pak, tadi kan sudah membahas banyak sekali rangkaian acara. Tujuannya Pak, tujuan dari seluruh rangkaian acara untuk memperingati hari jadi ini apa Pak? Kita kan juga menyikapi situasi dan kondisi negara kita. Ya. Makanya di satu sisi kita menggunakan tagline Magetan tumbuh, ekonomi tangguh. Di sisi yang lain kita juga tidak memungkiri ya fakta masyarakat kita itu kondisinya seperti ini. Dalam arti seperti ini tuh mungkin situasi dan kondisi ekonomi sekarang mungkin lagi
proses ya, proses untuk tumbuh gitu loh, untuk tumbuh. Nah, makanya dengan hari jadi Kabupaten Magetan ini kita berusaha untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan yang sifatnya sosial. Nah, tadi di depan lupa saya jelaskan Mbak Mita. Jadi kita nanti juga ada kegiatan yang sifatnya sosial ya. Tadi sudah saya sampaikan ada mungkin kitanan massal, terus operasi Katara. Nah, kita nanti juga ada semacam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kurang beruntung, tapi khusus di masyarakat yang ada di sekitaran makam 7 makam leluhur. Jadi nanti ada kegiatan sosial pembagian sembako. Selain itu nanti juga ada kegiatan pesta rakyat ya tadi. Arahnya itu memang di satu sisi karena ekonomi masyarakat yang mungkin sekarang itu lagi menurun, otomatis kan banyak orang yang tidak bahagia gitu ya. Betul. Makanya nanti ada semacam pesta rakyat, hiburan rakyat yang memang arahnya memang full kita persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Magetan. Ya, kita senang-senang bareng, bahagia bareng. Nah, terus nanti kita fasilitasi dengan kita mendatangkan yaitu tadi, insya Allah nanti artis terkenal lah yang nanti kita coba untuk bisa menghibur masyarakat Magetan gitu, Mbak Mita. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi itu adalah tujuan utama ya dalam rangkaian acara Hari Jadi ke-350 Magetan ini. Dan tadi ada yang bertanya juga nih Pak, ada pertanyaan masuk dari Mbak Uhti di Purwosari. Pak Permadi, di titik mana saja ya lokasi untuk teman-teman yang ingin mendukung peserta Napaktilas baik gerak jalan maupun fun running? Terima kasih. Mungkin maksudnya terkait dengan titik keberangkatan ya. Kalau titik keberangkatan nanti kami siapkan armada untuk teman-teman masyarakat, mungkin dari unsur pelajar atau masyarakat umum yang ingin berpartisipasi mengikuti Napaktilas, entah itu lari ataupun jalan. Nanti kita siapkan armada angkut. Nanti dari parkir X Hotel Semeru. Jadi nanti kita siapkan armada, nanti diangkut ke Parang. Titik startnya kan nanti di Parang, di depannya Koramil. Ya, nanti kita siapkan titik angkutnya ya mulai jam 10 pagi. Jam 10 pagi kita siapkan. Nah, untuk pendaftaran nanti silahkan menghubungi panitia yang mengkoordinatori terkait dengan pelaksanaan Napaktilas yang jalan maupun yang lari. Kalau yang lari nanti menghubungi teman-teman Pelayon Magetan. Kalau yang nanti untuk yang jalan nanti menghubungi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Silakan monggo. Kalau memang belum daftar nanti daftar di tempat juga bisa. Kalau untuk yang jalan. Kalau untuk yang lari karena ada respect ya, maksudnya ada yang harus diterima dan memang berbayar karena memang harus ada nanti dapat jersey, dapat medali dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin online atau silakan menghubungi panitia teman-teman Pelayon Magetan gitu, Mbak Mita. Oke, baik. Udah terjawab ya untuk Mbak Uhti di Purwosari. Untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Permadi. Ini ada pertanyaan lagi Pak yang masuk dari Bu Mariati dari Maspati. Izin Pak bertanya, anak saya pengen saya ikutkan untuk khitan massal. Apakah diperbolehkan Pak? Ini dibuka untuk umum atau hanya beberapa wilayah saja? Dibuka untuk umum Bu, tapi karena kotanya terbatas ya, sekitar 100 anak. Selain itu kan mempersyaratkan, jadi diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi tidak secara umum gitu loh. Makanya kita kan banyak yang anak-anak yang mungkin secara ekonomi orang tuanya tidak mampu atau mungkin anak yatim atau mungkin piatu ataupun yatim piatu, itu kita prioritaskan itu. Kita prioritaskan itu. Nanti silahkan kalau memang memenuhi syarat, silahkan daftar ke kantor kecamatan bisa. Tapi nanti suratnya memang belum diproses. Ini baru informasi awal ya. Nanti atau ke panitia Masjid Agung.
gitu ke panitia Masjid Agung. Nanti kita juga buka mungkin pendaftaran secara online, Y. Dan memang terkait dengan sunatan massal ini peminatnya banyak sekali Mbak Mita. Tapi karena keterbatasan pemerintah, juga, keterbatasan panitia, karena memang kolaborasi ya antara pemerintah Kabupaten Magetan dengan Takmir Masjid Agung Baitul Salam, kita membatasi cuma 100 anak yang nanti kita kitan secara itu. Dan memang kitan yang dilaksanakan nanti rencananya itu memang kitan modern. Jadi memang peminatnya banyak karena kitan modern gitu. Informasinya kalau kitan modern kan tidak sakit gitu. Oh gitu. Iya tentunya ini juga ada syarat-syarat tertentu ya Pak ya? Iya syarat-syarat tertentu, tapi untuk masyarakat, tapi ada syarat-syarat tertentu khusus masyarakat yang kurang mampu, nanti mungkin ada surat keterangan dari pemerintah desa yang intinya memang yang bersangkutan memang masyarakat kurang mampu. Atau mungkin sudah ada dalam daftar DTKS, daftar ya kesejahteraan sosial itu ya, intinya memang masyarakat kurang mampu gitu Mbak Mita. Baik, mungkin sudah terjawab ya Ibu dari Mas Pati. Tentunya Ibu nanti bisa mendaftar ke kecamatan atau mengisi form atau melalui online jika sudah disebarluaskan nanti untuk pengumumannya lebih lanjut. Dan untuk di akhir-akhir talk show hari ini Pak, apa bentuk partisipasi publik yang diharapkan dalam perayaan Magetan ke-350 tahun ini? Kita berharap semua masyarakat bisa merasakan ya, maksudnya merasakan adanya peringatan hari jadi yang ke-350 ini. Ya merasakan dalam hal ini kita masyarakat Magetan kan harus punya rasa handar beni ya, memiliki Kabupaten Magetan. Jadi monggo nanti event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magetan, monggo nanti diramaikan gitu. Harapannya itu diramaikan karena tujuan kami untuk mengadakan event-event ini adalah untuk masyarakat. Jadi harapannya masyarakat juga ada timbal balik gitu loh. Percuma kalau pemerintah hadir tapi masyarakat tidak hadir. Iya, betul Demikian sekali. juga ketika masyarakat menginginkan pemerintah juga tidak hadir. Nah, makanya ini kan saya terima kasih sekali kepada Radio Magetan Indah yang memberikan kesempatan kepada kami panitia Hari Jadi Kabupaten Magetan untuk menyampaikan hal-hal yang akan nanti kita laksanakan pada saat pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Magetan. Nah, informasi terkait dengan pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Magetan, kegiatan-kegiatannya, kalau memang butuh informasi lebih jelas, nanti silakan menghubungi kami. Jadi WA bisa, ataupun mungkin telepon, atau mungkin ke kantor bagian Kesra. Jadi kantor bagian Kesra ini sekretariatnya Mbak Mita. Tapi nanti untuk event-event ini nanti ada koordinator yang membidangi. Jadi Kesra itu sebagai sekretariatnya mengkoordinasi secara keseluruhan, tetapi nanti event-event khususnya nanti ada koordinator yang membidangi. Gitu Mbak Mita. Baik, terima kasih Pak Permadi atas kehadirannya hari ini. Tentunya itu tadi harapan dari Pak Permadi tentunya untuk kita semua Hari Jadi ke-350 Magetan ini rangkaian yang dilaksanakan kembali untuk masyarakat Kabupaten Magetan khususnya. Dan semoga sesuai tagline dari 350 Magetan tahun ini yaitu Magetan tumbuh, ekonomi tangguh bisa terwujud ya Pak hari ini. Dan terima kasih untuk para pendengar yang udah join di talk show segmen obrolan menarik pada edisi 25 September 2025 ini. Dan Mita dan Pak Permadi hari ini harus pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di kemudian hari. Dari kawasan Gorki Mageti Jaya Sonegoro Magetan, Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.